Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi anak-anak di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa terus semangat untuk belajar, berdoa juga. Semoga kita semua senantiasa sehat. Hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, pada subtema 1, sumber energi, di pembelajaran kita yang ke-6. Oke, langsung saja sebelum kita mulai materi pembelajarannya, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikut tujuan pembelajaran kita. Oke, setelah kalian memahami tujuan pembelajaran kita, langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Disimak baik-baik ya. Amati gambar berikut ini. Gambar apakah yang akan kita tampilkan? Oke, silakan kalian perhatikan. Mobil, sepeda motor, truk, bis. Nah, benda-benda ini pasti kalian tidak asing lagi. Bahkan setiap hari, setiap saat kalian melihatnya dan memanfaatkannya. Benar begitu? Anak-anak, coba kalian cermati. Setelah kalian melihat gambar, kira-kira dapatkah kalian menceritakan apa yang dibutuhkan mobil, sepeda motor, truk, bis, bahkan pesawat terbang untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia? Agar bisa jalan, kira-kira mobil butuh apa ya? Sepeda motor membutuhkan apa agar bisa mengantarkan anak-anak ke sekolah? Bis membutuhkan apa agar bisa membawa kita pergi ke luar kota? Nah, apakah kalian tahu jawabannya? Butuh apa kira-kira? Pasti kalian sudah tahu ya. Yang dibutuhkan adalah apa? Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar mobil, sepeda motor, truk, dan bis? Kira-kira menggunakan sumber energi apa ya? Jawabannya ada di sini. Inilah yang digunakan. Ya, sumber energi berupa minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Jadi, minyak bumi memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita. Kita mau pergi ke pasar, naik sepeda motor. Sepeda motor kita harus menggunakan sumber energi minyak bumi. Kita mau pergi ke luar kota, menggunakan bis. Bis harus menggunakan sumber energi minyak bumi agar dapat mengantar kita ke luar kota. Jadi, minyak bumi memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita. Kita selalu membutuhkan minyak bumi. Minyak bumi yang kita manfaatkan sehari-hari merupakan hasil olahan, yakni
Hasil olahannya berupa bensin sebagai bahan bakar sepeda motor, sebagai bahan bakar mobil. Kemudian ada solar sebagai bahan bakar truk, aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Dan ada juga oli ya untuk pelumas kendaraan. Oke. Hasil olahan sumber energi minyak bumi ini kita manfaatkan setiap harinya. Oleh karena itu, karena minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sedangkan kita membutuhkannya setiap hari, oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menghematnya. Bagaimana cara menghematnya? Apa yang harus kita lakukan agar kita hemat sumber daya alam berupa minyak bumi? Yuk, kita simak bacaan berikut ini. Minyak bumi merupakan sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan menggunakan semakin langka persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakannya secara bijak. Nah, agar kita dapat membantu pemerintah untuk menekan penggunaan bahan bakar, atau kita menggunakan bahan bakar dengan bijak, sebaiknya kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Apa saja langkah-langkahnya? Kita bisa membiasakan diri kita untuk berjalan kaki, menempuh jarak yang tidak terlalu jauh. Misalkan, karena jarak sekolah kita dekat, maka kita dapat pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, tidak usah diantar menggunakan sepeda motor. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membantu pemerintah dengan membuat poster. Poster ini kita tujukan kepada masyarakat agar masyarakat yang melihat poster kita ikut tergugah hatinya dan ikut hemat dalam menggunakan bahan bakar minyak. Ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat menggunakan kendaraan umum secara bersama-sama agar dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Oke, bagaimana cara membuat poster dan bagaimana sih poster itu? Kita simak berikut ini. Contoh poster hemat BBM yang dapat kita buat agar kita dapat membantu pemerintah dalam hemat menggunakan BBM serta dapat menganjurkan kepada masyarakat secara umum. Ini contoh posternya. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga, ajakan untuk bersepeda. Oke anak-anak, demikian poster-poster yang dapat kita buat. Tentu kalian sudah bisa membuatnya kan? Oke. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang hemat energi sumber daya alam berupa minyak bumi. Kini tiba saatnya kalian mengerjakan uji pembelajaran yang ke-5. Berikut soalnya ya. Buatlah poster tentang himbauan hemat energi seperti yang sudah dicontohkan di depan. Kemudian yang kedua, jelaskan hak
dan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi minyak bumi. Oke? Jangan lupa uji pembelajaran ini kalian tulis di buku tugas kalian. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus semangat, terus ceria, dan jangan lupa pakai masker saat keluar rumah, sering-sering mencuci tangan agar kita semua tetap sehat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.